Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kedua ini saya akan coba berikan salah satu cara-cara penggunaan atau untuk membuat daftar pustaka secara otomatis, kemudian membuat undangan dengan memanfaatkan menu mailings, sama membuat dua jenis halaman di satu file. Jadi kan biasanya nih beberapa dari kakak tingkat kalian itu ngetiknya itu dibuat beda-beda filenya, jadi bab 1 sendiri, halaman persetujuan sampai daftar isi itu dibuat satu file, terus nanti di printnya beda-beda. Nah, daripada begitu, kenapa kita tidak bikin satu file saja yang nanti kalau ngeditnya lebih gampang ataupun yang printnya lebih gampang, seperti itu. Oke, langsung saja ya. Yang pertama yaitu membuat dua jenis halaman dalam satu file. Di sini ini ada satu file yang belum ada footernya. Ini masih section 1 ya. Kita lihat di sini masih ada tulisan section 1 atau bagian 1. Kita menuju ke akhirnya. Nah, ini masih section 1 juga. Jadi dari awal sampai akhir ini masih section 1. Coba kita pastikan lagi. Sampai daftar pustaka itu, wah di sini section 3. Berarti sudah ada pembagian di sini ya. Di sini sudah ada pembagian. Nah, harusnya itu section 1 semua dulu. Tapi tidak apa-apa, ini kita lihat sampai desain produksi tadi ya. Ini masih section 1 sampai desain produksi. Oke. Yang penting kita tahu intinya untuk membedakan antara halaman yang menggunakan Romawi dan yang biasa, gitu ya. Kita cek dulu daftar isinya di sini. Ini masih angka biasa semua ya. Nah, umumnya itu halaman pertama ini dibuat dengan menggunakan angka Romawi. Langsung saja ya, kita klik. Ini halaman pertama nih, halaman 1 ya, halaman 1 cover nih. Kita klik footernya, kita setting dulu, jangan langsung diterapkan ya, setting dulu. Nah, di sini kan masih angka nih, kita ganti yang Romawi nih, terus kita klik aja yang ini. Kalau nanti ada kesalahan bisa kita klik ini, kita pilih mulai dari keberapa gitu ya. Kita klik. Ini belum muncul ya. Ini karena kita baru setting, belum diterapkan. Oke, sekarang kita mau taruh di mana tadi angka Romawinya? Itu bisa di pinggir atau di tengah, seperti itu ya. Kita pilih tengah dulu. Oke. Tahap pertamanya udah nih, kita sudah bisa bikin daftar. Nah, di sini ada kendala ya. Halaman satunya udah, halaman 2-nya dan seterusnya belum ada. Nah, dipastikan biasanya kalau seperti ini itu ininya kecentang. Ya. Jadi dia membedakan antara halaman pertama dengan yang halaman lainnya, biasanya seperti itu ya. Jadi kita coba ulangi lagi. Kita klik dulu footernya, tag number, bottom, pilih bawah. Oke, kita cek bawah apakah sudah ada. Aman ya, masih section 1. Ini masih aman sampai di sini pun dia masih angka Romawi nih, yang bab 2-nya nih. Ya, berarti aman ya. Kita sudah pertama dulu menggunakan
daftar pustaka halaman ya, penggunaan pack number. Kalau tadi ada kesalahan seperti tadi, dicek lagi menunya ya, karena menunya itu banyak banget. Di sini banyak banget, ada yang membedakan antara genap dan ganjil, ada yang membedakan halaman pertama. Nah, biasanya di halaman pertama itu, wah ini nih ada 2 nih ya. Oh, ini udah benar nih. Oke, ini halaman 1, I1, ini I2 ya. Oke. Biasanya cover itu nggak pakai halaman ya teman-teman ya. Biasanya nih. Kita blok aja ini. Terus kita klik difference first page. Terus kita delete. Nah. Belum delete nih. Oke. Kita cek halaman selanjutnya masih ada nggak? Aman ya. Halaman selanjutnya masih ada. Oke, kita update dulu deh daftar isinya biar mastiin. Nah, di sini delete ya. Halaman persetujuan, karena halaman pertama kan cover ya. Cover tidak saya masukkan di sini. Halaman 2, 3, 4 dan seterusnya. Bab satunya pun masih XI 11 ya. Nah, kita ke bab 1. Karena bab 1 ini harusnya angka biasa. Ya. Kita coba nih. Kita taruh dulu kursornya di paling depan sini. Pointernya ya, di paling besar. Paling awal, di depan kata paling awal dari halaman yang akan dirubah seperti itu. Oke, terus kita kasih tag layout atau layout di situ. Break, nanti pilihnya yang continuous ya. Oke. Kita pastikan kalau yang continuousnya itu sudah diterapkan, itu kita klik footernya. Nah, dia ini jadi section 2 ya. Kalau yang Romawi tadi kan section 1 tuh. Nah, ini jadi section 2. Ini punya saya langsung hilang ya. Ini halamannya nih. Nah, ini bisa ada lagi. Biasanya checklistnya ini diperhatikan ya. Diperhatikan checklist yang ini. Ini masih tulisannya XI ya. Maunya saya kan ini harusnya angka 1 ya. Caranya yaitu kita setting lagi pack numbernya. Kita pilih yang angka biasa. Kemudian kita pilih mulai dari 1 ya. Bukan mulai dari 0. Mulai dari 0 itu di SPBU. Ini kita pilih mulai dari 1, kita oke. Nah, dia langsung berubah seperti itu. Selanjutnya benar ya, aman selanjutnya ya. Sampai sinilah paling tidak itu aman. Aman semua ya. Nah, jadi kuncinya ya maaf. Kuncinya yaitu kita kasih pack layout continuous dulu, kita kasih break dia, pemisah antara seksi sebelumnya dengan section selanjutnya. Terus kita kasih dia pack number. Nah, seperti itu. Caranya gampang. Nanti misal kalian mengalami kendala, Mas kok halamannya nggak berubah-ubah, itu bisa kalian cek dulu di sini view draft. Ya, di view klik draft. Biasanya di sini ada section break tadi yang tak kasih itu kan, yang continuous. Ini yang membuat dia membedakan antara yang di atas dan di bawah seperti itu. Oke. Kalau misalnya ada kendala nanti langsung japri saya aja nggak apa-apa. Seperti itu. Yang pertama udah ya. Bikin 2 halaman. Selanjutnya biar tidak lama kita langsung ke membuat daftar pustaka. Caranya saya pakai yang default aja ya. Jangan yang pakai Mendeley. Mendeley kalian harus install lagi dari awal. Bawaannya nih. Tapi nanti akan saya buatkan tutorial di video sendiri lagi.
Oke. Misal di sini nih, di latar belakang kita mau mengutip punyanya si Dewi dan Erdina ini ya. Dewi dan Erdina. Agar kita tidak lupa masukkan dia di daftar pustaka, itu kita ngutipnya kayak gini. Klik insert citation, tambahkan sumber baru, add new source. Ditunggu dulu. Nah, di sini kita akan menambahkan jenis referensi yang akan kita tambahkan. Di sini ada pilihannya buku, bagian buku, jurnal, artikel, website, lain-lain. Ini formatnya beda-beda ya. Nah, ini misalnya website ini panjang nih, yang harus diisi banyak. Kalian mengaksesnya kapan? Itu harus diketik juga. Nah, karena kita mau nambahin buku, ini contohnya kita klik book. Terus kita tambahkan penulisnya, autornya. Bisa kalian ketik langsung. Ini ada contohnya ya, Kramer. Misalnya dia satu nama, tulis saja Kramer .2. Tapi kalau dia ada 3, jadi tulisannya James D. Kramer gitu ya. Paling gampangnya kalian klik aja edit. Nah, ini masukkan nama terakhirnya. Misalkan saya ya. Nama saya kan Lukman Reza. Itu kita ketik nama terakhirnya dulu, Reza. Baru Lukman. Misalkan ada nama tengahnya, taruh di sini. Yang kalian harus perhatikan, penulisan kata terakhir itu satu kata. Kalau first sama middle ini boleh 2. Misalnya namanya ada 4 suku kata misalnya. Lukman, Abdur, Rahman, Reza misalnya. Jadi kalian di sini bisa ketik Lukman, terus Abdur, di sini Rahman, terus nanti di sana Reza, seperti itu ya. Misal. Ini juga biasanya menyesuaikan dari permintaan dari institusi. Kita klik add. Nah, ini kita sudah selesai menambahkan satu penulis. Misal buku itu ditulis oleh 2 orang, ya kita tulis lagi. Yang satu penulisnya Haryanto misal. Tambahkan. Udah 2 penulis ya. Kita klik OK. Di sini ada 2 penulis. Kita tulis tahunnya kapan. Judulnya dulu ya. Kita ambil contohnya, ini ada how to write bibliography. Bagaimana cara menulis daftar pustaka tahun 2021, Kota Yogyakarta, penerbitnya AKRB. Jadi seperti itu. Langsung kita klik OK. Nah, ini kenapa dia berubah jadi 1? Karena ini ya, stylenya ya. Ini kalian bisa pilih stylenya itu seperti apa. Ada yang pakai apa mungkin. Nah, kalau apa dia tulisannya ini Reza dan Haryanto tahun 2021. Ada yang stylenya Cicago. Itu dan N pakai gini, tidak pakai koma ya. Kalau tadi kan yang apa itu pakai koma tuh. Nah, seperti itu. Ini disesuaikan lagi sama permintaannya. Umumnya kalau kalian itu pakainya yang apa ini, APA. Tapi kalau biasanya jurnal itu pakainya IEEE ini. Oke. Jadi disesuaikan aja. Nah, di sini kita sudah mengutip salah satu buku dari Reza dan Haryanto ya. Contohnya lagi kita ambil kutipan lain. Kita bikin 2 ya, Misalnya saya mengutipnya di sini. Dalam hal ini penulis sebagai sutradara mengutip dari kita tambahkan lagi referensinya. Memang ribet di awal, tapi kita tidak bakalan lupa nanti di daftar pustakanya ya. Namanya Herman. Judul bukunya Habis
terang gelap. Tahun 2019, kotanya Bantul, penerbitnya AKRB. Kita klik OK. Nah, di sini ada tulisan lagi langsung Herman 2019 seperti itu ya. Anggaplah kita dalam semua tulisannya kita ini sudah kita cantumkan banyak banget buku ataupun jurnal seperti ya. Kita tinggal ke daftar pustaka untuk bikin daftar pustakanya. Terus kita klik ini nih, reference, pilih bibliografi. Kalau di tempat kalian mungkin beberapa tidak ada yang ini ya. Jadi setelah footnote dia langsung bibliografi ini. Kalian klik, kalian pilih yang atas saja nggak apa-apa. Oke, ini kita delete aja. Ya aman ya. Dia akan urut berdasarkan abjad. Jadi bukan siapa yang pertama kali dikutip. Jadi dia berdasarkan abjad seperti itu ya. Misalkan ternyata di atas ini kalian lagi kutip lagi. Di sini ada ya, semua yang kalian kutip ada di sini. Misalkan siapa ya? Sunardi. @OK PPKM tahun 2018, kotanya Surabaya. Tahun penerbitnya AKRB dan Gramedia. Oke. Nah, caranya biar dia ngupdate sama kayak bikin daftar isi. Kita klik ininya, terus kita klik update citasi dan bibliografi. Otomatis dia nanti akan tertambah dan menyesuaikan dengan abjadnya. Seperti itu untuk menambahkan daftar pustaka dan halaman. Ini sudah 17 menit. Mungkin untuk yang undangan saya akan buat di video baru aja kali ya biar nggak kepanjangan. Jadi untuk video ini akan saya akhiri. Nanti misalnya kalian nemu kendala seperti biasa bisa langsung japri aja ke saya. Terima kasih.